Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara kajian teologi Islam. Kita sudah membahas tentang bagaimana kolerasi sifat Tuhan dengan zat-Nya, dan kita sampai kepada kesimpulan dari berbagai pandangan-pandangan yang telah dilontarkan oleh teolog-teolog muslim. Kita sampai kepada kesimpulan bahwa sifat adalah zat Tuhan. Jadi bukanlah dua hal yang berbeda, meskipun dari sisi konsep, dalam tataran konsep, sifat dan zat adalah dua hal yang berbeda. Ini adalah ringkasan daripada pembahasan sebelumnya terkait dengan kolerasi antara sifat zati dan zat Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin berusaha memasuki jenis sifat yang kedua. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat tsubutiyah, saya akan jelaskan lagi tentang sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah, karena nanti kita membahas sifat salbiyah. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, kita ulangi lagi tentang ingatan kita terkait dengan pengertian dari sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah adalah sifat kesempurnaan yang ada dalam diri Tuhan, yang layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat salbiyah adalah sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang memiliki arti kekurangan yang tidak boleh ada dalam diri Tuhan. Dan sifat salbi ini yang ingin kita bahas pada pertemuan yang baik ini, pertemuan kali ini. Sifat salbi, kalau kita melihat ke buku-buku teologi Islam, ada beberapa sifat salbi yang disebutkan oleh ulama kita. Meskipun apapun bentuk sifat yang memiliki arti yang negatif, tidak boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tolak ukur kita. Tapi untuk bisa memahami dengan benar apa artian sifat salbi dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyandang sifat salbi, coba kita sebutkan beberapa sifat salbi yang harus dinafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbi yang pertama adalah adamut tarkib. Tuhan itu tidak boleh tersusun daripada komponen-komponen. Ini adalah sifat yang pertama. Jadi sifat yang pertama dari sifat-sifat salbi adalah Tuhan tidak boleh memiliki sifat murakkab, tersusun dari komponen-komponen, tersusun daripada berbagai sesuatu. Kalau kita ingin menafikan sesuatu, maka harus punya argumen. Taruhlah kita katakan kepada saudara kita, kepada teman kita, wahai saudaraku, wahai temanku, Tuhan itu tidak boleh memiliki sifat, memiliki komponen atau tersusun.
maka pastilah saudara kita akan mengajukan pertanyaan, argumen Anda itu apa? Perkataan Anda akan bisa kita terima kalau berlandaskan dengan argumen. Argumen Anda tentang perkataan Anda itu apa? Makanya kita ingin menjelaskan dua argumen di sini tentang bagaimana kita menafikan sifat salbi ini dari zat Allah Subhanahu wa taala. Argumen yang pertama, kalau kita melihat esensi atau hakikat daripada susunan, kita paham bahwa setiap yang tersusun pasti dia membutuhkan kepada susunannya. Setiap sesuatu yang tersusun pasti ia bergantung dengan komponen-komponennya. Sempat kita bahas tentang badan manusia. Badan manusia itu tidak akan ada tanpa ada anggota badan. Kursi itu akan tidak ada tanpa ada sesuatu yang membentuk kursi itu sendiri. Rumah itu mustahil akan terbangun tanpa ada pondasi-pondasinya, tanpa ada temboknya, dan berbagai hal. Sehingga dari pengertian daripada susunan, kita memahami kelaziman atau konsekuensi daripada susunan adalah membutuhkan. Konsekuensi daripada susunan adalah ketergantungan kepada yang lainnya. Dengan kita memahami tentang arti daripada susunan dan konsekuensi daripada susunan, maka coba kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tersusun daripada komponen-komponen? Kalau seandainya zat Allah itu tersusun, berarti zat Allah bergantung kepada komponennya. Padahal kita sudah meyakini bahwa zat Allah itu wajibul wujud. Zat Allah adalah maha sempurna. Dengan kita gabungkan antara wajibul wujud dengan pengertian daripada susunan, maka mustahil dua hal ini bisa bertemu, bisa bergabung, bisa selaras. Satu sisi kita katakan wajibul wujud adalah maha sempurna, sisi yang lain kita katakan bahwa susunan ini melazimkan kekurangan, melazimkan ketergantungan. Ketergantungan dengan kesempurnaan itu tidak akan bisa berkumpul. Jadi kita katakan berlandaskan hukum rasional bahwa sifat ketersusunan tidak akan mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian argumen yang kedua, kalau kita perhatikan tentang sesuatu yang tersusun, maka kita katakan bahwa karena susunan ini bergantung dan bersandar kepada komponen-komponen yang ada, maka kita bisa mengatakan boleh jadi susunan ini akan hancur. Seperti rumah ini, para pemirsa. Rumah ini tersusun daripada atap, daripada tembok, daripada pondasi, dan berbagai hal. Kita katakan rumah ini boleh jadi nanti runtuh ketika temboknya sudah tidak kuat, ketika pondasinya sudah tidak kuat, ketika atapnya sudah tidak kuat. Kita memahami bahwa ada kemungkinan
sesuatu yang tersusun daripada beberapa komponen ini akan hancur. Ketika ada kemungkinan akan hancur, maka sifat ini itu sesuai dengan apa? Mumkinul wujud, bukan wajibul wujud. Wajibul wujud itu tidak mungkin akan hancur, tidak akan mungkin akan sirna. Kita kan sudah membahas dalam pembahasan sifat haya, sifat hidup yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa maha kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu langgeng, tidak akan mungkin sirna. Tapi kalau kita memaksakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti menyandang sifat susunan, maka hal ini akan bertentangan dan bertolak belakang dengan sifat haya. Kita katakan bahwa ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, maka dengan keyakinan ini, dengan dasar ini kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan langgeng dan tidak akan mungkin sirna. Tapi di sisi lain kita ingin memaksakan, menisbahkan sifat susunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bersama bahwa kelaziman daripada sifat kesusunan itu ada kemungkinan sirnanya. Coba kita gabungkan ini, para pemirsa. Kita gabungkan antara sifat haya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat susunan ini, bisa nggak bertemu? Bisa nggak bergabung? Tidak akan mungkin bisa. Ini dua hal yang saling kontradiksi, saling bertentangan. Makanya sifat salbi yang pertama yang harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat adamu tarkib. Jadi sifat yang harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat tersusun. Jadi adamu tarkib ini adalah basitah, simple. Kalau simple berarti bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi bahwa sifat salbi yang pertama yang harus kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ketersusunan. Itu sifat salbi. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun, maka kita memahami sifat positifnya, sifat kesempurnaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zatun basitun, zat yang simple, zat yang tidak tersusun oleh komponen-komponen. Ini adalah sifat salbi yang pertama, sifat ketersusunan. Jadi sifat ini harus dinafikan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar dan pemirsa, ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun, apakah ada sisi lain yang bisa kita dapatkan daripada penafian daripada sifat salbi yang ini? Saya ulang lagi, apakah ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak tersusun? Atau tidak? Jawabannya banyak faedah yang kita dapatkan. Bahkan dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun, atau kita menafikan sifat ketersusunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin menjelaskan berbagai sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa menjelaskan sifat Allah dengan baik. Contohnya, ketika kita membahas tentang sifat dzati, kita katakan bahwa sifat itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak tersusun, maka kita dengan mudah bisa menjawab tentang apa? Tentang polemik besar yang ada dalam dunia teologi Islam, mengatakan bahwa
sebagian mengatakan sifat itu bukan zatnya, kemudian sebagian mengatakan untuk bisa lari pada polemik besar ini kita nafikan aja sifat. Jadi biar kita bisa menyelesaikan polemik yang ada dalam dunia teologi Islam. Tapi kita katakan kalau kita memahami tentang sifat salbi ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun, maka dengan mudah kita menjawab dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat dan sifatnya adalah satu, bukanlah dua hal. Nggak ada dualisme dalam zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu faedah yang paling penting dengan kita mengetahui sifat salbi ini adalah Allah Subhanahu wa taala zat dan sifatnya adalah satu. Kenapa? Karena ketika ada dualitas di situ, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki komponen. Kalau komponen, maka kelazimannya seperti yang kita jelaskan, bahwa Allah membutuhkan komponennya. Allah bergantung dengan komponennya, dan bahkan kita bisa memberikan suatu kemungkinan bahwa Allah itu akan sirna. Ini adalah satu konsekuensi kalau kita menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersusun, dan ini tidak akan mungkin ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang simple yang tidak memiliki susunan sama sekali. Baiklah pemirsa, kita teruskan pelajaran kita, pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.